Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Apakah investasi jangka panjang pasti profit? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kamu tentu sering dengar orang berkata, beli saham itu disimpan untuk jangka panjang, karena dalam jangka panjang pasti profit. Benarkah seperti itu? Saya tidak akan mengemukakan pendapat pribadi, tapi pada video ini, mari kita lihat berdasarkan fakta yang ada. Apakah jika beli saham dan di-hold, dalam jangka panjang pasti mendapat keuntungan? Sebagai informasi, saham yang digunakan adalah 10 saham dengan market cap terbesar, khususnya berdasarkan statistik Agustus 2020. Untuk harga beli, kita gunakan closing price tanggal 1 setiap tahunnya, sejak tahun 2010. Nah, kemudian akan dibandingkan dengan data harga saham September 2020. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saham-sahamnya. Posisi pertama, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli BBCA setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 28.150, kinerja rata-rata tertinggi adalah jika kamu beli saham BBCA di tahun 2010, di mana menghasilkan pencapaian sebanyak 46,30%. Sedangkan, untuk pembelian di tahun 2019, kamu masih mengalami kerugian sebanyak minus 0,09%. Posisi kedua, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli BBRI setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 3.220, kinerja rata-rata tertinggi adalah jika kamu beli saham BBRI di tahun 2010, di mana menghasilkan pencapaian sebanyak 32,09%. Sedangkan, untuk pembelian di tahun 2018 dan 2019, kamu masih mengalami kerugian sebanyak minus 6,49% dan minus 16,36%. Posisi ketiga, PT Unilever Indonesia atau UNVR. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli UNVR setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 8.025, kinerja rata-rata tertinggi adalah jika kamu beli saham ini di tahun 2010, di mana menghasilkan pencapaian sebanyak 25,51%. Sedangkan, untuk pembelian di tahun 2017, 2018, dan 2019, kamu masih mengalami kerugian sebanyak minus 0,87%, 13,12%, dan minus 19,75%. Posisi keempat, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli TLKM setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 2.890, kinerja rata-rata tertinggi adalah jika kamu beli saham TLKM di tahun 2012, di mana menghasilkan pencapaian sebanyak 13,87%. Sedangkan, untuk pembelian di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, kamu masih mengalami kerugian sebanyak minus 3,37%, 8,44%, 13,78%, dan 25,90%. Posisi kelima, PT Bank Mandiri atau BMRI. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli BMRI setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 5.575, kinerja rata-rata tertinggi adalah jika kamu beli saham ini di tahun 2010, di mana menghasilkan pencapaian sebanyak 14,26%. Sedangkan, untuk pembelian di tahun 2018 dan 2019, kamu masih mengalami kerugian sebanyak minus 15,80% dan 25,17%. Posisi keenam, PT Astra International atau ASII. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli ASII setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 4.780, kamu hanya akan menghasilkan kinerja positif jika membeli saham ini di tahun 2010. Itu pun hanya menghasilkan kinerja 3,30% setiap tahun. Sedangkan, jika kamu membeli saham ini di tahun 2011 sampai 2019, dengan mengacu pada harga September 2020, kamu masih mengalami kerugian. Padahal, saham ini sudah kamu invest paling lama 9 tahun yang lalu. Menurut kamu, apakah fakta ini mengejutkan?
Posisi 7, PT HM Sampurna atau HMSP. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli HMSP setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 1.515, kamu hanya menghasilkan kinerja positif jika membeli saham ini di tahun 2010 dan 2011. Sedangkan, untuk pembelian di tahun 2012 sampai 2019, hasil investasi kamu masih mengalami kerugian. Padahal, paling lama kamu sudah invest sejak 8 tahun yang lalu, yaitu tahun 2012. Bagaimana menurutmu? Posisi 8, PT Chandra Asri Petrochemical atau TPIA. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli TPIA setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibanding dengan harga saham 7.000, kinerja rata-rata tertinggi adalah jika kamu beli saham ini di tahun 2016, di mana menghasilkan pencapaian sebanyak 229%. Kinerja saham ini luar biasa, karena dari 10 tahun terakhir, jika ditarik dengan data September 2020, hasil investasi terus memberikan profit, tanpa ada 1 tahun pun yang mengalami kerugian. Posisi 9, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli ICBP setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 10.175, kinerja rata-rata tertinggi adalah jika kamu beli saham ini di tahun 2010, di mana menghasilkan pencapaian sebanyak 46,53%. Sedangkan, untuk pembelian di tahun 2019, kamu masih mengalami kerugian sebanyak minus 5,57%. Posisi 10, PT Sinarmas Multi Arta atau SMMA. Ini merupakan kinerja yang dihasilkan jika membeli SMMA setiap tanggal 1 di awal tahun. Jika dibandingkan dengan harga saham 16.800, kinerja rata-rata tertinggi adalah jika kamu beli saham ini di tahun 2010, di mana menghasilkan pencapaian sebanyak 102%. Saham ini mempunyai kinerja yang luar biasa juga, di mana dari 10 tahun terakhir, di tahun berapapun kamu membelinya, keuntungan yang dihasilkan di atas 30% setiap tahun. Apakah kamu berminat dengan saham ini? Nah, setelah melihat pembahasan tadi, sekarang mari kita simpulkan bersama. Dari 10 saham dengan market cap terbesar, jika kamu berinvestasi pada saham ASII dan HMSP sejak tahun 2012, besar kemungkinan hasil investasimu sampai saat ini masih merugi. Bukankah durasi 8 tahun sudah bisa dikatakan cukup panjang? Bagaimana jika kinerja investasimu 8 tahun ke depan tetap masih merugi? Ini menjadi bukti nyata bahwa tidak selamanya investasi jangka panjang pasti profit. Itulah alasan kenapa kamu tidak boleh membeli saham hanya karena nama besarnya dan berkata bahwa dalam jangka panjang pasti profit. Selalu lakukan analisa terlebih dahulu dan miliki plan B jika kinerja saham itu tidak sesuai dengan harapan. Oh iya, namun saya mau tegaskan bahwa nama saham yang disebutkan di video ini bukanlah suatu judgement bahwa saham itu bagus atau buruk. Saya membuat video ini hanya berdasarkan data masa lalu, dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi hal yang sama di masa mendatang. Bisa saja saham yang rugi menjadi profit, dan saham yang profit menjadi rugi. Selalu punya dasar sebelum mengambil keputusan ya. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.